Selamat berjumpa kembali dalam program podcast Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Program ini disiarkan dengan mengundang tokoh perpajakan, tokoh nasional, pengurus pusat yang berkompeten di bidang perpajakan untuk berbicara permasalahan perpajakan beserta solusi-solusinya. Nantikan dan cermati, saksikan program Tax Talk Solution. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian dalam program podcast Tax Talk Solution pada episode kali ini di tahun 2025. Kami dari Departemen Hubungan Masyarakat mengundang tokoh perpajakan khusus yaitu Bapak Suwardi Hasan, Ketua Departemen Forum Group Discussion. Selamat datang, selamat siang Pak. Selamat siang Pak Jimmy. Pak Suwardi sehat nih kayaknya nih, Sehat. segar sekali. Sangat sehat. Luar biasa ya. Habis golf. Bukan, habis makan nasi Padang. Oke, Pak Suwardi, ini kan kita baru mengikuti ketentuan perubahan kenaikan tarif PPN Pak Suwardi ya, yang nyata-nyata cukup menghebohkan. Ya, Jadi artinya sangat kisru ya. Jadi tarif PPN naik 1%, waktu di 2021 pada saat masa Covid saja kan itu tidak terlalu bagaimana. Tapi kenapa sekarang ini merasa diberatkan atau terberatkan oleh para pelaku usaha. Nah, apa sih Pak kira-kira Pak yang perlu diketahui oleh akibat daripada perubahan tarif PPN sebesar 12% ini Pak? Karena kita kan tahu Pak, naiknya cuma 1% Pak. Ya. Kira-kira apa tuh Pak? Baik Pak Jimmy, Bapak Ibu semua, perubahan kenaikan tarif dari 11% menjadi 12% itu sudah diamanahkan di Undang-Undang HPP. Ya, Undang-Undang HPP itu perubahannya di tahun 2021 yang mulai efektif perubahan dari 11 menjadi 12% ini 1 Januari 2005. Nah, saat ini kondisi perekonomian kita dalam tanda petik ya tidak terlalu bagus ya, tidak baik-baik saja, di mana daya beli masyarakat juga bisa terdampak atas kenaikan ini. Dan kita tahu juga banyak PHK juga terjadi di beberapa sektor usaha. Nah, sebenarnya pemerintah mengambil suatu jalan tengah ya, kenaikan menjadi 12% ini hanya berlaku bagi kelompok barang mewah. Ya, kelompok barang mewah ya, kelompok yang ada pajak penjualan barang mewah, itulah kelompoknya. Sementara di luar itu tetap tidak mengalami kenaikan, artinya masih 11% meskipun tarif yang digunakan 12%. Jadi nilai PPN terutang itu tetap tidak mengalami kenaikan. Nah, demikian perubahan tarif PPN Pak Jimmy. Artinya pemerintah ini tetap memberlakukan tarif PPN 12% secara administratif. Betul. Tetapi yang pasti dijalankan hanya khusus barang mewah. Betul. Ya kan, sedangkan hanya administrasi proses pemungutan 11% tetap khusus barang non mewah. Gitu kan ya. Nilai terutangnya 11%. 11%. Jadi jangan salah kaprah ya kita ya. Nah, artinya nilai PPN terutang. Pemerintah tetap mencarikan jalan atau situasi atau konklusi yang memang jalan tengah lah ya. Jalan tengah. Jadi yang tadi Bapak katakan ya. Nah, ini bagaimana Pak? Perubahan ini tentu akan membuat pelaku usaha yang khususnya small company atau perusahaan UMKM, ya mikro kecil yang khususnya sudah lewat batas minimum ya omset. Nah, itu kan tentu akan berimplikasi Pak. Ya kan, perusahaan kecil maupun menengah Pak termasuk. Nah, ini bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi Pak dengan konsep meskipun kenaikan 1% dan dampaknya pada non barang mewah gitu loh. Nah, ini tentu akan tercermin Pak ke sana karena gregetnya kenaikan tarif ini kan ada di sana Pak. Gimana Pak? Baik Pak Jimmy. Jadi pemerintah sangat sadar sekali akibat kenaikan PPN ini bisa mempengaruhi daya beli daripada masyarakat dan mempengaruhi usaha bisnis, usaha kecil dan menengah. Nah, itu sebabnya
kenaikan ini sebenarnya tidak berlaku untuk kelompok yang bukan barang mewah, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah ini tetap PPN terutang itu 11%, tidak akan berdampak kepada usaha kecil dan menengah. Itu tidak berdampak karena yang dilakukan pemerintah adalah tetap tarifnya 11%, PPN terutang 11% menggunakan DPP nilai lain yang nilai terutangnya itu sebenarnya 11%. Begitu. Nah, bagaimana Pak cara menghitungnya Pak? Kalau tadi Bapak katakan untuk yang memang sudah harus memungut PPN tapi barang non mewah, tapi cara ngitungnya gimana? Karena tetap harus 12% Pak. Baik. Tarif yang digunakan memang 12%, tapi DPP (dasar pengenaan pajaknya) kita peraturan dari pemerintah itu menerbitkan PMK 131 tahun 2024 itu menggunakan formula 11/12 dikali nilai penggantian atau harga jual barang kena pajak ya. Itu nilai penggantian untuk JKP dan harga jual untuk BKP. Jadi dikalikan dulu 11/12, baru dikalikan tarif 12%, sehingga PPN yang terutang itu nilainya adalah tetap 11%. Jadi hanya formula secara matematis formula ya. Dengan di otak-atik formula, sehingga pemerintah juga tidak menyalahin ketentuan daripada undang-undang yang menyatakan di pasal 7 Undang-Undang PPN itu tarif berubah dari 11 menjadi 12%, itu tetap terakomodasi, dan tuntutan daripada keadaan ekonomi yang lagi tidak memungkinkan ini juga dapat diakomodasi juga sekaligus. Jadi sekaligus untuk bisa mengadopsi seluruh kepentingan ya Pak ya. Betul sekali. Nah, ini kira-kira Pak, kalau khusus pengusaha yang kecil maupun menengah, lalu melihat perubahan daripada tarif PPN, ada nggak Pak pengaruh, lalu kemudian komponen biaya apa aja Pak yang dikenakan, yang berdampak pada komponen biaya yang dikenakan PPN gitu kira-kira? Perlu dikasih informasi Pak kita kepada pelaku UMKM ini Pak. Baik, jadi pemerintah menggunakan formulasi penghitungan PPN 12% ini dengan menggunakan DPP nilai lain. Nah, kita ketahui juga sebelum PMK 131 ini sudah ada juga istilah pengenaan DPP nilai lain, khususnya untuk Biro Perjalanan Wisata, penjualan kendaraan bekas gitu ya, dan freight forwarding contohnya, itu menggunakan DPP nilai lain. Nah, sejauh ini itu akan berdampak, jadi dia di tarif efektifnya tadi 1,1 menjadi 1,2 dengan 12% ini. Namun saat ini dari sosialisasi oleh DJP bahwa saat ini sedang akan dilakukan perubahan PMK tersebut. Ya, lagi sedang berproses, sehingga untuk semua barang yang digolongkan bukan barang mewah itu akan kena tarif terutangnya ya, bukan tarif PPN terutangnya itu 11%. Walaupun menggunakan tarif 12% dengan menggunakan formula yang tadi. Semacam di gross down dulu ya. Kalau kita biasa gross up, ini gross down. 11/12 ya, bukan gross down ya. Jadi karena tadi penyebut dan pembilangnya bergeser ya. Oke, betul. Baik. Pak, bisa nggak diberikan contoh khusus buat teman-teman nih ya kan, sahabat UMKM yang menyimak program ini Pak, supaya teman-teman ya ini mengerti Pak cara contoh perhitungannya Pak. Silakan Pak. Jadi misalkan penjualan produk penjualan suatu barang kena pajak, harga jualnya adalah 1 juta rupiah. Kemudian kita kalau kalikan tarif 12%, itu kan menjadi 120.000 ya kalau 12%. Namun karena ini bukan tergolong barang mewah, maka kita menggunakan formula DPP nilai lain. Kita kalikan dulu harga jual itu 1 juta tersebut dikalikan 11 dibagi 12. Baru dikalikan tarif 12%. Yang mana hasilnya adalah 110.000 ya.
110.000. Iya, Jadi tetap kena PPN 11%. 11%. Meskipun formulasinya tadi 11 Dua- per 12 dikali 12%. 12%. Betul. Kalau contoh harga jual tadi 1 1 juta. Oke. Iya. Nah, kira-kira kalau perhitungan ini, Pak, itu mempengaruhi margin nggak, Pak? Kalau menurut ini, Pak, kasat Jadi, matanya nih ya. buat pelaku usaha ya. Jadi Kalau dengan persentase itu lalu memperkecil dengan istilah yang namanya di dasar pengenaan pajak, ya, kali 12%, meskipun ya hasil perhitungan PPN 11%, apakah mempengaruhi margin? secara hitungan matematis itu tidak mempengaruhi margin. Tidak Ya, mempengaruhi. pengenaan PPN ini kan dibebankan kepada konsumen akhir. Kalau di saluran distribusi atau penjualan dari pabrikan ke distributor itu kan dilakukan mekanisme pengkreditan pajak masukan. Jadi yang akan mendapatkan beban akhir itu adalah konsumen. Nah, sementara ini tarif ini kan tidak mengalami kenaikan PPN terutamanya. Sehingga ini tidak akan berdampak. Yang berdampak justru penerimaan negara. Yang seharusnya naik 12% itu akan terdampak. Jadi bagi konsumen, bagi pengusaha itu tidak berdampak karena tidak mengalami kenaikan khusus untuk kelompok yang bukan barang mewah. Oh, khusus yang non barang mewah ya. Betul. Jadi artinya tadi dengan apa istilahnya sirat sengkarutnya formula itu Betul. hanya masalah formulasi aja ya. Formulasi. Dan itu pun tidak merumitkan administrasi ya. Nah, kalau untuk masalah rumit administrasi itu relatif. Ini menurut saya ini tentu bagi pengusaha ya sedikit agak rumit ya menghitungnya. Itu tidak bisa dihindarkan. Karena ada dilematis tadi undang-undang menyatakan bahwa 1 Januari 2025 ini tarif dari 11% menjadi 12% itu tidak bisa diganggu-ganggu gugat besaran tarif. Tetapi nilai dari PPN terutangnya itu pemerintah mengakomodasi keinginan daripada masyarakat dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi saat ini, sehingga PPN terutangnya itu secara nilai itu tetap 11%, tidak mengalami kenaikan meskipun menggunakan tarif 12% ya tadi. Pak, ini meskipun faktanya memang tadi dalam formula perhitungan menggunakan tetap tarif 12%, tapi ada formulasi khusus dan mengenakan PPN tetap 11%, artinya tidak ada PPN yang berlebih. Tetapi karena euforia sebelum kenaikan ketentuan ini diberlakukan, karena katanya sebagai hadiah tahun baru yang memang tidak dikenakan PPN untuk secara keseluruhan barang-barang pokok maupun non barang mewah, jadi hanya khusus barang mewah saja yang kena 12%. Kira-kira strategi apa, Pak, untuk mengurangi dampak daripada kenaikan PPN ini, Pak? Karena ini euforianya sudah ya pasti berinteraksi, Pak, secara ekonomi, ya kan? Gimana, Pak? Dampaknya. Ya, dampaknya. Karena ini pasti pengusaha UMKM berpikir gimana caranya, strateginya untuk mensiasati dari dampak kenaikan PPN ini supaya saya punya harga jual nggak bisa tersaingi atau terlalu berat di pasar gitu loh. Ya, dampak ini akan otomatis terjadi keseimbangan manakala nanti pengetahuan masyarakat, pengusaha UMKM memahami atau perusahaan menengah itu memahami bahwa sesungguhnya tidak ada dampak kenaikan ya atas PPN yang menjadi 12%. Jadi ini akan menyesuaikan hal yang berbeda manakala di satu segmen usaha itu ada juga pengusaha itu yang meningkatkan kompetitif daripada usahanya dia menanggung beban PPN-nya ada karena akibat persaingan usaha atau di lapangan seperti itu, sehingga ini bisa berdampak mengurangi margin usaha daripada si pelaku usaha kalau dia ingin menanggung PPN. Kalau dia membebankan mungkin harga jual dia mungkin tidak bisa bersaing dan sebagainya seperti itu. Tidak bisa bersaing kata kunci. Sebelum kenaikan PPN ini sudah terjadi itu karena tidak ada the same playing field.
Ya, ada Oke. yang dikenain, dikukuhkan supaya PKP, ada yang Yang tidak, enggak, ada ya. yang lolos begitu. Jadi di lapangan itu kompetisinya belum sama gitu. Oke, berarti playing field-nya tidak sama di lapangan, Iya, di di pasar lapangan. ya. Nah, sekarang apakah kenaikan PPN ini ya berdampak pada harga jual produk, Pak? Karena teman-teman UMKM ini ya, perusahaan kita yang masih startup, kecil, menengah ini itu dengan euforia ataupun istilahnya kemarin ya gegap gempitanya kenaikan PPN lalu diisukan untuk semua barang, ini konon di lapangan banyak yang menaikkan harga dan Betul. PPN-nya Sudah juga ditagih terlanjur. 12%. Sudah terlanjur. Ini Ya. apakah bagaimana Pak berdampak sekali nggak nih kena harga jual? Karena saya sebagai pengusaha UMKM nih berpikir Pak. Pasti akan berdampak hanya sesaat. Nanti Ya, itu akan menyesuaikan kembali, ya kan, karena ada faktor-faktor yang awalnya tidak terduga bahwa kenaikan PPN menjadi 12% nih, nilai absolut PPN terutangnya ternyata tidak terjadi gitu. Nah, ini dampak itu akan tereliminasi dengan berjalannya waktu. Ya, makin jelas peraturan ternyata ya tidak seharusnya ada dampaknya. Ya, sekali lagi yang mau saya sampaikan justru target penerimaan pajak pemerintah yang berdampak berkurang cukup banyak berkurang untuk cukup PPN. drastis Ya, juga ya. iya. Oke. Nah, dari cara menghitung yang Pak Suwardi ini sudah jelaskan tadi, ya, lalu melihat bagaimana dampak dari margin pun tidak mengalami signifikansi kepada pengusaha, ya khususnya laba ya, porsi laba. Lalu bagaimana harga jual juga tidak seluruhnya harga jual itu akan mengalami dampak kenaikan dari perubahan tarif. Nah, pesan penting apa Pak buat pelaku bisnis dari Pak Suwardi selaku profesional? Silakan. Ya, pesan saya kepada pelaku bisnis UMKM ya atau perusahaan menengah, saat ini sudah berlaku penerapan atau implementasi aplikasi Cortex, ya kan. Nah, dengan kenaikan PPN, bagi yang PKP pahami cara membuat faktur pajak dengan formula yang baru, ya kan. Dengan formula yang baru, kemudian namun yang saya dapatkan sosialisasi dari DJP, apabila terdapat kesalahan atau pembuatan faktur yang tidak tepat selama masa transisi ini, itu akan dibuatkan satu aturan yang akan menghapus denda, ya kan, denda daripada kesalahan WP. Namun hal ini tentu bukan menjadikan WP ya tidak mau belajar, akan bagaimana membuat faktur pajak yang benar di program di aplikasi Cortex ya. Nah, ini pesan saya bahwa pengusaha UMKM ataupun menengah ya buatlah faktur pajak sesuai dengan aturan yang seharusnya. Begitu. Sehingga ke depan nanti memang terhindar daripada sanksi-sanksi administrasi yang tidak diperlukan. Oke. Pak, terakhir Pak, menurut petunjuk nasihat Bapak selaku praktisi, kira-kira untuk teman-teman pengusaha UMKM ya, usaha kecil, mikro, kecil dan menengah ini, kalau menemui kesulitan seperti ini ya kan, dia dalam istilahnya menghitung atau secara administratif dia memungut pajak yang tadi sebenarnya formula secara kasat mata simpel tapi sebenarnya buat orang banyak itu agak rumit, kira-kira menghubungi kemana sih? Baik, untuk wajib pajak usaha UMKM ini tentu bisa menghubungi sumber-sumber yang resmi seperti di KPP, ya kan, menghubungi KPP setempat di mana terdaftar atau mengulik informasi dari situs yang resmi DJP, atau bisa minta bantuan daripada konsultan pajak yang terdaftar. Nah, itulah referensi yang sebaiknya dilakukan oleh para pengusaha wajib pajak begitu. Oke. Terima kasih Pak Suwardi atas penjelasan dan waktunya yang sangat berharga.
pada program kali ini ya, di mana di dalam program Tech Talk Solution kali ini mengangkat topik cara menghitung dampak tarif PPN 12% pada bisnis. Baik. Tentu ini sangat bermanfaat buat teman-teman pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ya dalam menerapkan bisnisnya supaya hiruk pikuk daripada kenaikan tarif PPN ini segera teratasi ya, agar para pelaku usaha bisa nyaman menggunakan Cortex yang sudah berlaku ya, agar penerapan pemungutan PPN segera terrealisasi untuk peran meningkatkan penerimaan negara. Baik. Kiranya Bapak Ibu sekalian, kalau program ini bermanfaat, silakan like, subscribe, share dan komen di link ataupun di kolom komen ini. Terima kasih. Sampai ketemu, salam jumpa, dan salam sehat selalu. Terima kasih, Pak Suwardi. Setelah Bapak Ibu menyimak program kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang Bapak Ibu luangkan waktu untuk menyimak program kami. Jika program ini bermanfaat bagi kegiatan bisnis, kegiatan profesi Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu like, subscribe, dan komen, serta share program ini seluas-luasnya. Terima kasih, sampai jumpa di program lainnya.